yang sangat berat menghadapi Halus. Ya, game tersisa adalah final untuk Giga. Mereka harus habis-habisan untuk meraih kemenangan. Kedua pasukan sudah memasuki arena persaingan dan sesaat lagi akan bersaing untuk bisa meraih hasil optimal. Namun sebelum laga berlangsung, Bagimu Negeri akan berkumandang. Bagimu Negeri sudah berkumandang dan diharapkan bisa membakar semangat kedua pasukan yang akan segera bersaing. Dan memang ini menjadi satu kesempatan untuk bisa meraih poin bagi Giga. Di bawah asuhan dari Arief Kurniawan mempersiapkan tim terbaiknya untuk menghadapi Halus FC. Ya, betul, ini sebuah game yang harus dimenangkan oleh Giga FC jika mereka ingin bersaing untuk bisa lolos dari ya. Dan Halus Coach Yola menampilkan tim yang diharapkan bisa kembali meraih hasil optimal. Dan memang ketika Halus berhadapan dengan tim-tim yang ada di bawah atau setara levelnya dengan mereka, kerap kali mereka justru tidak tampil optimal. Iya, kita tahu bahwa squad Halus penuh dengan pemain yang sudah berpengalaman di Liga. Yang harusnya mereka bisa mengkontrol pertandingan, mengontrol situasi sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal untuk Halus FC. Coach Yola kembali akan menyajikan atraksi taktik yang tentunya akan membuat kesulitan bagi pasukan Giga yang dilatih oleh Coach Arief Kurniawan. Kembali dalam situasi memang masih sangat miskin kemenangan. Iya, betul. Ini menjadi satu keadaan yang harus bisa dicermati dan harus bisa meraih hasil terbaik untuk memperpanjang nafas berlaga di kasta tertinggi. Iya, betul. Dan karena kita tahu bahwa dari musim-musim sebelumnya tim yang sudah kena degradasi sulit itu untuk kembali. Di Giga harus bermain maksimal untuk meraih hasil terbaik. Yang kita lihat Arief di sana juga ada pemain senior Adom Adriansa yang diharapkan bisa untuk membuat timnya lebih stabil dalam bersaing dengan Halus FC. Pasukan dari Giga dengan jersey navy dengan aksen hitam. Andriansyah tentunya sang kapten sudah bertemu dengan Abdurrahman Nawawi. Merupakan pemain senior. Senior dan sangat baik aksinya dalam 3 laga terakhir bagi pasukan Halus. Dan dalam 5 persaingan terkini dari Halus, bahkan menghadapi Black Steel, mereka juga mampu untuk bisa menahan imbang. Iya, betul. Artinya sebuah progres yang maksimal diberikan oleh Halus untuk memberikan tekanan kepada tim yang bersaing di atas seperti Bintang Timur, Black Steel, dan juga Kancil. Artinya mereka bisa menjadi batu sandungan. Betul. Sementara untuk Giga ini game yang mungkin sulit untuk mereka, tapi mereka harus berusaha untuk maksimal karena dari 17 game mereka bermainkan cuma meraih 1 kemenangan dan itu 1 kemenangan dengan Halus. Artinya mereka bisa pulang kembali untuk bisa mengulang hasil sebelumnya. Para official memeriksa kesiapan di lapangan. Jala menjadi perhatian utama. Referee utama kali ini adalah Aprizal, dibantu second referee Rangga Fadila dan juga third referee Mansur, serta fifth referee adalah Zulfikar Ilham dan timekeeper Mumu Jamiato. Halus kembali mengandalkan Abdurrahman Nawawi yang juga sangat baik dalam menjaga emosinya karena sempat ada pertandingan dengan moncong bulu dengan intensitas yang sangat tinggi dan juga perseteruan yang luar biasa. Akhirnya mereka mampu unggul 2-0, tapi juga ada friksi-friksi yang melibatkan ini dia sang penjaga gawang Junaidi yang sempat mendapatkan begitu banyak
challenge dari tim Moncong Bulo, sedangkan di posisi yang sangat penting untuk menciptakan gol, Ahmad Fadilah terus saja memberikan kontribusi yang luar biasa. Betul, karena memang dia posisi sebagai pivot yang sangat dekat dengan gawang dan sangat berpengalaman juga bermain di Liga Bung Adi. Ya, cukup besar sekali Jun. Kick-off persaingan di babak pertama sudah berlangsung dari Gornabo di Tangerang. Halus melalui Aditya kuasai bola dengan jersey berwarna biru muda dan putih, dan baru saja satu kesempatan pertama dilayangkan menuju gawang dari Riza Farhan Alfarezi. Masih belum bisa mencetak gol pembuka bagi Halus. Ya, kita lihat bahwa Giga bermain sangat hati-hati karena mereka dalam situasi seperti ini, dalam posisi yang sangat sulit, mereka harus bermain cermat sehingga tidak mengalami kebobolan yang tidak penting, Bung Adi. Satu upaya dari Itbar Radiansyah tadi masih juga gagal. Coba ditopang oleh Iqbal Nurjaman tadi. Kick-in bagi Halus, Abdurrahman Nawawi ke sisi terluar. Ya, kita lihat pertahanan dari Giga, mereka langsung turun ketika kehilangan bola di depan dan tidak memberikan high pressing ya. Tadi tim mereka menunggu di bawah sehingga ada peluang kesempatan untuk melakukan counter attack. Ya, artinya Arif memang sudah mengukur bahwa ketika dalam situasi seperti ini bermain terbuka juga akan sangat riskan, Bung Adi. Jadi mereka lebih berhati-hati dan cermat dalam mengambil kesempatan untuk menyerang. Junaidi penjaga gawang tangguh yang dimiliki oleh Halus. Laga berlanjut, mungkin tadi ada kendala dengan pressure bola. Iya, betul. Karena angin bola yang mungkin belum cukup ya, sehingga harus diganti kembali. Sepakat dari Aditya untuk kali kedua, coba mengancam tapi gagal. Transisi kali ini bagi Giga juga mampu dihentikan. Sangat baik tadi cover dari Abdurrahman Nawawi untuk menutup celah tekanan yang coba dikembangkan oleh pasukan Giga FC. Iya, dari cara bertahan Giga yang sangat dapat ke bawah, artinya mereka menginter counter attack, dan itu sudah diantisipasi oleh Halus ketika mereka gagal dan langsung di-counter. Orang yang terdekat dengan bola langsung mengejar dan orang yang lain meng-cover. Yang kita lihat tadi langsung di 1 lawan 3 ya, ketika Halus kehilangan bola, langsung dikejar dan langsung melakukan cover. Ya, kembali pressure bola ini menjadi kendala. Iya. 2 bola pertama yang dipakai juga mengalami gangguan. Ini tentunya harus ada atensi lebih terhadap detail-detail kecil yang menjadi pembantu perangkat pertandingan yang juga harus bisa siap. Sehingga tidak mengganggu ritme pertandingan ya, ketika harus mereka break sesaat akan membuat mereka harus mengulang lagi ritmenya. Bola ketiga ini adalah yang digunakan untuk laga persaingan yang baru berlangsung. Kembali melebar Aditya, kembali kepada Abdurrahman Nawawi ke sisi kanan. Satu kesempatan bagi Halus untuk bisa terus merangkai serangan. Sepakan jarak jauh tadi masih meninggi dari target gawang Riza. Apa yang coba disajikan oleh Abdurrahman Nawawi? Iya, Abdurrahman mempunyai kemampuan tembakan dari jauh. Kita lihat mereka bermain dengan 1-2-1 dengan menempatkan Ahmad Fadilah sebagai pivot murni. Jadi tugas sudah 2 serangan di mana Ahmad Fadilah menjadi semacam tembok untuk membalikkan bola dan dilakukan shoot dari jauh oleh pemain seperti Ahmad Nawawi. Bola sudah meninggalkan lapangan permainan dan kick-in bagi Halus, Ahmad Alfianto. Kembali kepada Abdurrahman Nawawi. Mengatur tempo, sangat sabar untuk bisa membuka pertahanan dari Giga. Aditya dari sisi kiri coba mencari ruang, mampu dihalau tadi. Sangat baik atraksi kawalan dari Itbar Radiansyah. Ya, memang seperti itu dilakukan oleh defense dari Giga ketika mereka bertahan dengan garis pertahanan yang rendah, kemudian semakin dekat gawang ya mau tak mau harus melakukan sliding untuk melakukan blocking agar tidak ada penetrasi lagi yang bisa mengancam gawang dari Giga FC. Abdurrahman kembali mencoba peruntungan dari jarak jauh. Iya, sudah 2 kali Abdurrahman melakukan tembakan dari jauh. Harusnya mungkin dia harus lebih sabar dulu karena defense dari Giga belum berikan tekanan, masih menunggu. Giga coba merangkai serangan. Itbar kali ini bergerak masuk, berikan bola yang sangat berpotensi tadi. Beruntung masih mampu dihalau oleh Ahmad Alfianto. Ya, Junaidi hati-hati, counter sekali juga membahayakan ya. Jadi tetap dalam konsentrasi dan fokus yang tinggi sehingga bisa melakukan antisipasi. Andriansyah Agustin, sang kapten, akan melakukan sepak sudut bagi Giga.
Oh, Bola datar, tajam tadi, mudah bagi Big Jun. Dan Aditya langsung memimpin serangan yang coba dilakukan dari sisi kiri. Aditya kuasai bola berlama-lama tadi. Hampir saja ada serangan balik yang bisa dibangun oleh Giga. Gagal untuk bola dimanfaatkan tadi oleh Muhammad Iqbal. iya. Tadi momen yang cukup bagus oleh Muhammad Iqbal, tapi karena buru-buru melepas bola dia sehingga tidak melihat di depan. Karena kita lihat tadi 3 pemain dari Halus ada di depan gawang sehingga mereka bisa punya peluang untuk counter 1 lawan 1. Tapi passing miss buru-buru. Aditya kembali menjadi outlet tekanan pertama. Dia bergerak ke area sentral, melibatkan Abdurrahman. Kembali Aditya berikan bola yang sangat berbahaya. Tendangan keras yang dilepaskan oleh Ahmad Fadila, masih mampu dihalau oleh Riza Farhan. Ya, ini tipikal klasik ya setelah pemain pivot yang berada di gawang, dia kontrol balik badan dan melakukan shooting karena memang jarak dengan posisi sudah dekat sekali, jadi sekitar 6 meter ya udah ideal untuk melakukan finishing. Tapi kita lihat reaksi yang bagus dari kiper Giga membuat gawang masih aman. Ahmad Alfianto coba memberikan bola tadi ke area sentral. Kembali Aditya mendapatkan ruang. Terus menekan Aditya. Dikawal oleh Andriansyah. Bola disapu oleh Andriansyah Agustin tadi. Iya. Tidak ada pilihan oleh Andriansyah selain menjauhkan bola ya sehingga lebih aman dulu. Dan kemudian mereka kembali mereorganize pertahanan. Abdurrahman ke sisi kanan. Ahmad Alfianto. Aditya. Giga kembali dengan gaya bertahan yang sangat baik, tapi kemudian ada space bagi Aditya. Lepaskan tendangan keras, kembali masih bisa dihalau oleh penjaga gawang Riza Farhan. Iya, sudah 3 kali Riza menghadap tembakan dari jauh dan memang sebuah counter attack ini yang ditunggu oleh Giga. Maksimal kan? 3 lawan 2. Satu free throw yang sangat baik, tapi gagal dimanfaatkan oleh Itbar tadi. Iya. Sebuah kesempatan yang cukup bagus dimiliki oleh Giga dalam melakukan counter, sayang sebuah peluang emas ya buat dia yang terbuang percuma. Ade Hendrawan, satu lagi pemain yang memang sangat berbahaya dari sisi flank sebelah kiri. Ya, Reza hati-hati karena pertahanan dari Giga sangat dekat di depan dia sehingga peluang untuk menghadapi tembakan-tembakan jauh dari pemain Halus bisa lebih banyak Bung Adi. Jadi dia harus lebih hati-hati dan cepat bereaksi. Kembali pressing yang sangat baik dari pemain Halus, membuat bola dikirimkan panjang dan tidak mengakibatkan adanya tekanan yang dirasa oleh Big Jun dan sektor pertahanan dari Halus. Dan pemain yang berbahaya ini Muhammad Zidan sudah tampil bagi Halus. Ade kepada Zidan yang punya kendali bola, kemampuan dribbling dan berani take on. Ade senior berpengalaman, begitu tenang. Kembali peluang bagi Zidan. Coba mencari ruang. Zidan meliuk-liuk berbahaya, tapi terlalu lama untuk bisa memberikan bola tadi. Ada momen-momen yang bisa disuting, tapi kita lihat memang pertahanan dari Giga sangat ketat juga menjaga Zidan. Bola melebar, tergesa-gesa. Seperti mengincar counter, tapi ketika dilakukan dengan terburu-buru akhirnya nanti jadi sia-sia Bung Adi. Jadi memang counter dilakukan secara terencana, siapa pemain yang pegang bola dan siapa pemain yang memberikan support hingga alur untuk menjadi serangan counter yang bagus bisa tercipta. Ade tendangan keras tadi masih menyamping di sisi kanan gawang dari Riza Farhan dan juga Giga. Sudah diganti semua 4 pemain dari Halus untuk membuat keseimbangan dan juga ada penggantian dilakukan oleh Giga. Pemain senior juga masuk kembali, Andriana, pemain cukup senior dan dalam satu grup ini ada satu orang senior seperti Ardiansyah tadi pertama dan sekarang ada Andriana. Pak Jar Rizwana tadi dengan sebuah effort yang cukup tajam dan membuat penjaga Junaidi saat ini belum mampu bangkit, terkena tepat di bagian wajah. Harus siap, Junaidi harus siap. Bagaimanapun orang bisa melakukan tembakan dari sudut mana saja, walaupun bersifat spekulasi. Jadi dia harus tetap siap ya. Ini cukup keras, bola menghantam mukanya dan tentunya Henan Nasir pernah merasakan hal serupa. Seperti risiko kiper mengalami seperti itu semua. Artinya memang harus siap, nggak bisa
steady di tempat dan juga melakukan reaksi. Laga berlanjut dengan tendangan sudut yang mampu dihalau tadi, upaya dari Andriana. Kembali keluar berikutnya, 2 kesempatan dari sepak sudut kali ini Ade dengan baik menghalau tadi. Ya, Adriana mencoba mencari celah di antara kaki-kaki defense dari Halus sehingga bisa melakukan sebuah seperti ini. Luar berbahaya di mulut gawang tadi, gagal satu sepakan dari Iqbal Nur Cahya. Iya, ini peluang-peluang melalui servis bola mati ini harus dimanfaatin sebaik-baiknya oleh Liga FC ya, karena mereka tidak susah untuk mendapat kesempatan melakukan dalam situasi yang normal. Andriana berikan bola pendek, tapi sepakan yang jauh dari sasaran tadi dilepaskan oleh Iqbal. Ada sebuah pelanggaran tadi. Tendangan bebas bagi Giga FC yang sudah mulai menemukan ritme mereka menuju zona pertahanan. Ada tekanan yang coba mereka kembangkan, terlebih memanfaatkan bola-bola mati tadi yang Anda katakan. Betul. Dan juga mereka lebih percaya diri karena tekanan yang diberikan oleh pemain Halus juga tidak begitu kencang dia dalam pressing, sehingga dia punya keberanian untuk melakukan penetrasi, kombinasi, sehingga menciptakan ruang untuk ke depan. Ade kepada Zidane, dan kali ini Ihsan Nanda. Lagi masih upaya dari Zidane, sangat rapat kali ini. Marking para pemain Giga, ada luar bagi Ihsan. Tendangan kerasnya masih mampu kembali. Ada hadangan impresif dari Riza Farhan kali keempat. Dirinya harus bertugas untuk bisa menghalau bola yang diarahkan menuju gawang dari Giga. Ya, artinya konsekuensi dalam bertahan terlalu dalam adalah menghadapi tembakan-tembakan dari luar circle. Zidane tadi mampu dihalau oleh Andriana. Sayang sekali. Dan sejauh ini Riza memberikan rasa aman ya ketika menghadapi tembakan dari pemain Halus. Tapi jangan dibiarkan seperti itu terus, Bung Ari. Lama-lama bisa kecolongan. Ade Hendrawan ke sisi kiri. Ihsan Nanda bahaya. tadi. Zidane. Tendangan kaki kiri datarnya masih juga bisa diantisipasi. Ini dia. Ini kesempatan bagus. Serangan peluang tendangan first time, tapi tidak mengarah tepat sasaran. Fajar Rizwanda untuk kali kedua di laga ini. Ya, sebuah counter yang walaupun belum berhasil menjadi gol, tapi sudah memberikan ancaman. Dan boarding juga untuk Halus. Jangan anggap remeh counter dari pemain Giga. Ade kepada Zidane. Dikawal dengan baik tadi oleh Iqbal Nur Cahya. Ihsan Nanda. Ini. Ada intercept yang sangat baik dari Fajar Rizwanda tadi. Kembali coba menekan, tapi bola terlepas. Mudah bagi Junaidi sang penjaga gawang. Dengan umpan ke sisi kanan, gagal dikuasai sepenuhnya oleh Ihsan Nanda. Fajar Rizwanda coba memberikan bola ke sisi sebelah kiri, gagal tadi. Ihsan Nanda. Ada tekanan dari Fajar. Zidane. Pemain-pemain dengan low center of gravity dicoba untuk bisa mencari kesempatan. Menembak ke arah gawang. Ihsan Nanda. Sepakan kerasnya juga belum mampu merobek jala Riza Farhan dan Giga. Seandainya tepat ke gawang mungkin susah untuk Riza untuk menghalau karena bola cepat dan akurasi cukup bagus. Kita lihat fungsi dari Ahmad Padilla digantikan oleh Ahmad Widianto ketika berada di depan sebagai seorang pivot dan memberikan nahan bola, kemudian pantulin, kemudian ada pemain yang support untuk shooting. Ini harus diantisipasi oleh pertahanan Giga karena cara main mereka walaupun berganti grup hampir sama karena main dari Halus. Bahaya ini. Zidane kembali Riza Farhan. Unjuk kebolehan, sangat tenang tadi untuk mengawal gawang Giga dan kembali melakukan save yang begitu krusial mencegah Zidane untuk bisa mencetak gol pembuka bagi Halus. Iya, kesalahan dari pemain Andriana sehingga bisa diintercept oleh Zidane. Dan Zidane sudah melakukan pressing tadi ya, tapi memang masih biasa dibaca oleh Pak Reza. Sangat baik setup dari Rahmat. Tapi gagal, satu sepakan keras yang ditawarkan oleh Ade. Ya, kembali rotasi dilakukan oleh kedua tim. Kita lihat dari Halus, 2 pemain masuk, 2 pemain masih bertahan. Sementara dari Giga sepertinya ada 4 pemain baru yang masuk. Ya, termasuk Angga Sidik yang kali ini kuasai bola bagi Giga. Mendapatkan tekanan dari pemain Halus.
Ya, ini Angga Sidik juga pemain senior juga, pemain lama. Ketika di musim-musim sebelum kita mendengar nama Libido FC dari Bandung, di RKB Bandung dan dia masih bisa bermain di level Liga Pro. Ya. Abdurrahman Nawawi berikan kepada Ikrimah Noviansyah. Oh ya, ini seperti grup pertama tadi ya. Ada Ahmad Fadila, ada Abdurrahman Nawawi. Ya. Sangat tenang, Ahmad Fadila. Bola melebar dari Abdurrahman tadi. Bahaya. Ini Ahmad Fadila, tendangan keras dari Abdurrahman Nawawi, masih juga melambung jauh. Ya, sudah 3 kali syuting dari Abdurrahman ya yang cukup keras tapi belum mengarah tepat ke gawang. Balik peluang, lagi satu umpan coba disajikan tadi oleh Hari, gagal dan masih mampu diselamatkan bola oleh Riza Farhan yang tampil sangat gemilang sejauh ini. Ada ruang tembak, tendangan yang tidak mampu disambut tadi dengan kontak kedua. Aksi yang sangat baik dari Iqbal Maulana. Iya, Iqbal cukup bagus dalam menyusun sebuah counter dan tembakan dari jauh yang kemungkinan bisa disenggol dikit sama temannya bisa jadi peluang gol ya Bang Adi. Tapi dia memang bolanya cukup deras. Ikrimah Noviansyah, ada ruang. Ikrimah Noviansyah juga masih melebar tipis tadi di sisi kanan menjaga gawang Riza Farhan. Angga Sidik kembali ditekan oleh Ahmad Fadila. Lagi pressing yang sangat baik, berujung kesempatan. Bola yang sebenarnya sangat luar biasa disiapkan oleh Hari Yunandar, tapi tidak satu pun rekannya tadi datang menyambut. Ini hati-hati Giga lama-lama. Peluang kali ini 2 lawan 1 tadi, tapi bola tidak mampu diarahkan menuju pergerakan dari Angga Sidik. Ya, kita lihat garis pertahanan dari Giga, Bung Adi. Lama-lama semua berada dalam circle dia sendiri. Dan itu membuat peluang untuk melakukan tembakan jauh dari pemain halus semakin besar. Mereka turun dan tidak sadar bahwa orang terakhir sudah berada di depan kiper. Abdurrahman tadi di sisi kanan, lagi Hari, ada juga Ahmad Fadila. Ahmad Fadila. Hati-hati Giga FC. Tendangan sudut dari Hari Yunandar. Peluang sepakan tajam Abdurrahman akhirnya merobek jala dari Giga FC, memberikan keunggulan halus 1-0. Iya, kita bilang hati-hati Giga FC. Kita lihat ketika bola dari kick in dilempar ke tengah dan orang yang semua defense masih berada di dalam circle sehingga ruang untuk syuting sangat terbuka. Dan kita lihat mana tidak ada orang dan datang ketika bola sudah mau syuting. Jadi memang ketika bola dilepas ke tengah oleh pemain-pemain yang melakukan corner kick, satu orang harus cepat lari, Bung Adi. Kita lihat terlambat karena semua pemain berada dalam circle. Reaksi lambat pemain Giga memberikan kesempatan bagi Abdurrahman Nawawi tadi melepaskan eksekusi. Hari kali ini masih mampu dihalau sepakan dari Hari Yunandar. Ya, ini sebuah situasi yang bertambah sulit. Nanti kemudian semangat karena sudah ketinggalan 1, tapi kita masih bermain di bawah. Lama-lama jadi bulan-bulanan. Mungkin ada hal baru yang bisa diberikan oleh Arifmu untuk lihat bahwa mereka tidak bisa berlama-lama dalam situasi seperti ini. Sementara mereka dalam kondisi yang sangat tertekan, pertahanan sangat dalam sekali sehingga peluang-peluang tembakan jauh kayak seperti ini gol. Ya begini belum selesai bicara peluang pelatih kita melalui akhirnya gol juga. Karena memang terlalu dalam. Sebuah feinting kiri atau kanan, shooting bisa menjadi gol seperti yang oleh Ikrimah. Sekali feinting, shooting. Karena memang jarak cuma 6 meter, Bung Adi. Ya, kita lihat bagaimana Reza sangat marah ya, karena kenapa dibiarkan, kenapa ada ruang terus. Ya, jadi ketika kita bertahan terlalu dalam, artinya kita siap untuk melakukan blocking, sliding, atau apapun untuk mencegah dari sebuah shooting dari jauh. Kesempatan yang menghukum bagaimana ini adalah gaya bertahan yang sangat riskan terlalu dalam. Dan mereka mengundang petaka dengan adanya kesempatan space yang tercipta. Dan dimanfaatkan dengan baik oleh Ikrimah dan juga tentunya oleh Abdurrahman Nawawi yang kembali mencoba mencari kesempatan tadi. Iya. Dan kita lihat Reza juga
tidak bisa bereaksi karena memang jarak sekitar 5-6 meter itu sangat susah sekali untuk diantisipasi. Dan tanpa ada blocking atau sliding pemain lain mungkin bisa membuat arah bola berubah. Upaya dari Iqbal Radiansyah juga dihalau, double up yang sangat baik dari Abdurrahman Nawawi kembali. Covering defending yang sangat luar biasa disajikan oleh dirinya. Iya, sebagai pemain yang berpengalaman, Abdurrahman bisa membaca arah bola, menutup jalur shooting atau jalur passing pemain dari Giga. Ini bahaya lagi. Kesalahan terjadi Ikrimah kali ini. Ya. Hari Yunandar, dengan kaki kiri masih bisa diblok tadi. Ya, untuk menghadapi pemain yang melakukan shooting dari jauh, maka pemain defense harus berada dalam line shooting, artinya bisa mengena kaki, mengena badan sehingga tidak bisa meluncur ke gawang. Ini kesempatan untuk counter attack. 3 lawan 2, tapi bola di belakang dari Iqbal. Iya, Iqbal melihat bahwa pemain sebelah kanan belum terlihat dari Radiansyah ya, yang sudah terlihat adalah Ardiansyah. Adom, akhirnya bola ke Adom dulu dan nanti Adom kuasai baru untuk Iqbal. Memang keputusan dalam counter itu memang harus cermat Bu Adi, dan karena kita punya waktu berpikir hanya sekian detik mau diapain di bola, mau shooting atau mau passing. Iksan kepada Ade di ruang yang cukup sempit. Upaya tendangan dari Zidane tadi masih dihalau. Iqbal Radiansyah terlalu terburu-buru untuk bisa melepas bola kepada rekannya yang ada di sisi terluar. Bagus Himawan tadi. Dan dia bisa bawa lari dulu Bang Adi, mengajak running with the ball sehingga Ade kepada Zidane. Shooting lagi. Kembali dengan jarak jauh, justru Zidane yang menghalau upaya sepak bola dari Ade. Transisi serangan balik juga gagal tadi. Bagus Himawan untuk bisa arahkan bola tepat sasaran, padahal Big Jun sudah cukup kesulitan untuk menutup ruang tembak tadi. Iya betul, sebuah skema counter attack yang bagus dari Adom ya, dengan bolanya pas ke kaki pemain Giga lainnya. Tapi sayang mungkin mereka gugup karena melihat orang besar sudah ada di depan dia. Zidane kepada Ade. Kembali, situasi yang cukup mengancam di zona pertahanan. Ihsan Nanda coba mencari pergerakan dari Ade tadi. Ade Hendrawan juga syarat pengalaman. Betul. Hati-hati lagi kembali, ini situasi yang bersama dengan gol pertama tadi. Mereka mencari ruang untuk syuting. Ihsan Nanda, Zidane menembak tapi sudah mampu dihalau tadi oleh Muhammad Iqbal. Tendangan sudut bagi Halus FC. Upaya menambah lagi keunggulan yang berjarak 2 gol dalam waktu yang masih cukup panjang. Ada 7 menit tersisa. Zidane kepada Ade Hendrawan. Kontrol bola yang tidak sempurna tadi membuat kesempatan bagi Giga juga tergesa-gesa lagi untuk bisa menciptakan situasi tekanan di area pertahanan atau bidang permainan dari Halus. Ya, hampir kebaca cara main dari Giga ketika melakukan counter. Mereka pemain Halus sudah siap untuk melakukan cover sehingga mau tak mau dengan long passing yang bisa diantisipasi, atau memang long passing itu salah, jadi sudah dibaca. Tapi walaupun begitu, kadang-kadang kalau kita anggap wah aman, ternyata berhasil Bang Adi. Itu bahaya juga, memang harus tetap dengan kontrol. Iya, terpleset baru saja Reza Farhan. Iya. Ade Hendrawan. Zidane kembali dimanfaatkan di flank sebelah kanan lagi. Rahmat. Ada Ade Hendrawan. Wow, nutmeg pass yang sangat baik. Ihsan Nanda. Ade Hendrawan. Tendangan sambil terjatuh dan Rahmat Wilianto gagal memanfaatkan peluang di mulut gawang tadi. Ya, ada 2 kali passing yang paralel yang bisa melintas gawang, berarti ada yang salah dalam posisi pertahanan dari pemain Giga. Bagaimana bola bisa di-switch dalam 2 sequence beruntun Ini juga sangat-sangat mengkhawatirkan. Dan baru saja sebuah upaya tendangan keras kembali coba disajikan dari sisi kiri. Giga FC melalui Bagus Himawan, 2 kesempatan gagal dikonversi menjadi gol yang bisa memangkas keunggulan dari Halus. Iya. Ade, Terbuka. Terlalu mudah bagi Ade tadi. Ihsan Nanda, Zidane. Kembali Ihsan Nanda. Ada Rahmat Widianto di sisi kiri. Dari Ihsan, kuasai bola sesaat. Rahmat Widianto kepada Zidane kembali. Iya, ini sangat. Tendangan keras dari Rahmat. Ade Hendrawan coba rebound. Rahmat Widianto. Ya, seperti kita melihat Halus seperti melakukan sebuah latihan di mana
coaching poinnya adalah shooting. Jadi Iya. pemain punya peluang shooting, pemain punya peluang shooting. Oh, ini dia. Ini peluang, tapi Oh, Junaidi dengan Junaidi sigap bisa. tadi mengamankan situasi. Serangan balik Zidane. Ya. Dibantu Rahmat pemain terdekatnya, tapi ada opsi Tuh. menopang build up dari Ade Hendrawan. Esananda, lagi ada ruang bagi Zidane. Esananda sangat positif deflected tadi. Iya, iya. Save yang luar biasa dari Reza Farhan. Dan kalau bukan karena Reza Farhan, Iya. ini keunggulan Bisa halus menjadi, sudah bisa iya. 6 atau 7 gol. Ya, sangat cepat bola reaksi dari Reza karena tadi dia bola deflect ya, sehingga tapi dia masih bisa melakukan save. Ya. Petrus Huku tadi begitu kesulitan dirinya untuk bisa melewati hadangan dua pemain dengan jersey biru langit. Kick in bagi Giga. Adriana coba berikan bola lagi-lagi. Kendali yang tidak sempurna Iya. dari Iqbal Rendiansyah. Iqbal Rendiansyah bisa kontrol dengan Sol, kemudian dorong sedikit bola untuk shooting ya. Tapi tadi dia mengambil keputusan langsung shooting, tapi tidak pas timing bola menjadi out. Ya, ini yang sebenarnya kesempatan yang peluang-peluang yang harus direncanakan oleh Giga melalui bola-bola mati seperti itu. Karena memang jaraknya sudah di depan sirkel juga, sehingga kalau dibuat skema yang bagus mungkin bisa menjadi ancaman buat Junaidi. Ahmad Alfianto kali ini. Aditya, umpan cerdik kepada Ahmad Alfianto dan satu kesempatan gagal dimanfaatkan oleh Ahmad Fadila tadi. Kembali serangan dengan kesempatan menekan umpan pendek yang ditawarkan oleh Petrus Huku tadi. Adriana dihalau, hati-hati. Ahmad Fadila coba menembak, kesempatan kedua memberikan umpan melebar. Ahmad Alfianto, Aditya. Ya. Sangat tenang Ya, dan kuat Anda juga katakan ya. bagaimana dia menjadi pivot klasik ya dengan Betul. gaya khasnya. Aditya, Ahmad Fadila lagi dikepung 3 pemain dengan jersey biru Terlalu lama tua. Fadila untuk ke bola. Mungkin dia lebih bagus untuk back pass atau ball Iya. pass ya, sehingga tidak dikepung oleh 3 orang. Petrus Huku coba terus bekerja keras tapi terus saja menghadapi kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan yang penuh disiplin dari para pemain halus. Ahmad Alfianto dengan keunggulan 2 gol yang sudah tercipta bagi Halus FC. Aditya. Iya. Abdurrahman tadi gagal. Keluar Ini di lagi, kesempatan. reverse pass ya sangat baik. Hajar. Dan sangat sulit bagi para pemain Giga. Aditya menggiring bola. Pelanggaran. Dihalau oleh Fajar Iswanda. Pelanggaran tadi. Iya, sebuah keputusan yang cepat diambil oleh defense dari Giga ya. Ketika berhasil lewat, bola akan menjadi bahaya karena ada Ahmad Fadila di samping yang bisa menerima bola dengan baik. Abdurrahman Nawawi, umpan kepada Aditya. Coba mencari ruang, ball control skillnya sangat baik. Ahmad Fadila kali ini. Ya, Dikawal oleh Opai tadi sepertinya. Abdurrahman Nawawi. 1 lawan 1, kembali berupaya melewati. Ya, Terlalu lama ya, tadi ya, gagal Abdurrahman untuk bisa melewati Obai. ya itu juga berbahaya kalau orang terakhir berusaha melewati lawan dengan dribbling ya. Ya. Ketika bolanya nyangkut dan menjadi counter, tapi ini yang menjadi mungkin Rahman berpikir bahwa saya bisa coba lewat. Tendangan dari Riza tadi. Sempat menguji Junaidi. Keeper to keeper. Andriana. Belum patah semangat para pemain dari Giga untuk bisa terus merangkai tekanan. Ya. Iqbal Nur Cahya tadi. Kembali kesempatan. Yang jauh. Dari sudut sempit Ya, Junaidi. ya. Shooting. Dengan save-nya yang sangat baik. Ya, Junaidi memanfaatkan postur yang besar ya, dengan dia sudah 3 kali blok bola dengan badannya ya. Ya. Ya, yang membuat gawangnya masih aman. Di bawah 2 menit tersisa, persaingan di babak pertama, 2 gol sudah tercipta bagi Halus dan hampir tadi bisa dimanfaatkan oleh Iqbal Nur Cahya. Iya, ini ada beberapa momen yang bagus sebenarnya diciptakan oleh pemain dari Giga ketika melakukan counter serangan. Tapi memang position yang tidak bagus sehingga bahaya. Peluang gawang gagal Ahmad Alfianto. Iya. Sebuah kesempatan yang cukup bagus dimiliki oleh Ahmad Alfianto, tapi memang Reza on position ya, sehingga bisa melakukan blok bola. Obai. Jaga oleh Abdurrahman Nawawi.
Andriana ke sisi kiri. Fajar kali ini. Masih terus dikawal. Sangat sulit tadi bagi Fajar Rizwana melepaskan diri dari Ikrimah yang mampu menghalau dengan baik. Karena memang dia sendiri ya, tidak support, mau tak mau dia melakukan usahanya sendiri dengan penetrasi dan syuting di titik sudah sempit sehingga masih bisa diblok. Nah, ini kesempatan bola mati coba dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa menjadi sangat disayangkan kembali ya. Bagaimana upaya dari Andriana coba langsung menuju ke gawang. Iya. Set up bagi Fajar kali ini dari area sentral. Bahaya. Untuk bisa direbut bola. Serangan balik Ikrimah dengan cepat tadi Riza Farhan. Membaca situasi dan harus mengorbankan kontak yang cukup dirasa oleh sang penjaga gawang. Ya, reading the game yang bagus dari Riza lihat karena mau tak mau dia harus segera menjadi orang terakhir, tidak hanya berada dalam circle tapi keluar circle untuk melakukan menstop serangan dari Ikrimah. Andriana, hitungan detik tersisa di persaingan babak pertama. Lagi peluang dari sisi kiri. Ya, ini dia. Kesempatan bagi Andriana. Masih bisa diblok oleh Fadila tadi. Dan dilanjutkan dengan halauan yang sangat baik dari Ikrimah. Mencegah tentunya Iqbal Nurcahya untuk bisa langsung menekan kembali. Ya, betul. Lihat juga reaksi dari Ahmad Fadila ketika teman-temannya kehilangan bola bertahan, dia turun ke dalam juga untuk melakukan cover. Lemah sepakan dari Iqbal. Abdurrahman Nawawi. Umpan yang sulit dimanfaatkan tadi oleh Ahmad Fadila. Ya, kalau kita melakukan lompasing ini, Bang Adi, lebih baik lewat daripada tanggung. Ya. Kalau tanggung nanti malah jadi counter, dan kalau out ya udah out, kita bisa reorganize lagi untuk game berikutnya. Terlalu mudah untuk bisa dicuri bola oleh Fadila. Ikrimah, ada intercept. Penjaga gawang Riza Farhan. Sudah hampir habis waktu persaingan di babak pertama dengan tiupan peluit dari referee Aprizal mengakhiri persaingan di mana untuk sementara Halus FC mampu meraih keunggulan 2 gol tanpa balas, tampil sangat baik dan membuat pertahanan Giga FC carut marut di persaingan kali ini. Dan di halftime untuk sementara dari Gor Nambo Tangerang, Halus unggul 2-0 atas Giga FC. Sesaat lagi kami akan segera kembali hanya untuk Anda. Untuk jadi spesial harus konsisten, seperti kopi kapal api Special Mix. Harum. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Kopi kapal api Special Mix jelas lebih enak. Baru Sarimi Isi 2 pedas Korea. Bumbunya sarangheo. Pedasnya omong. Minyak yowo. Sarimi Isi 2 enaknya 2 ebak. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Soklen Liquid 10 kali proteksi, anti bau apek dan keringat. Atasi semua masalah cucian. Ya ampun. Soklen Liquid basmi noda dan bakteri. Wanginya segar terus, lembut di tangan. Soklen Liquid bersih tuntas, wangi tahan lama. Sur, cappuccino tuh kopi. Mesti berasa kopinya. Masa manis doang? Emang ada, Ci? Ada. Torabika Cappuccino. Biji kopinya dipanggang dengan metode dan mesin Itali. Bikin kopinya berasa. Iya, Ci, berasa kopinya. Torabika Cappuccino. Nggak cuma manis, berasa kopinya. Naik kuda-kudaan doang. Bayar 3.000 aja ya. Bisa, kan aku pakai XL bebas puas. Bebas. Bebas bayar sesuai kantong, kuotanya puas dong. XL bebas puas. Kebas kesemutan bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin B neurotropik. Minum Neurobion. Atasi kerusakan saraf pada sumbernya untuk hentikan kebas kesemutan. Neurobion. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluwak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih.
pedas juga ya. Baru Indomie rawon pedas mercon. Bu, Tama ingin juara matematika, tapi saingannya pintar. Kamu bisa minum Frisian Black Omega dulu. Baru Vision Black Omega.
Dengan coba lebih berani mengambil resiko menekan dan tidak Betul. lagi tampil terlalu dalam. Ya, betul sekali Bung Adi. Ini harus dirubah di babak kedua. Kalau mereka masih ingin bersaing, kita lihat kalau mereka bermain dengan cara pertama di babak pertama, mereka akan seperti menerima latihan syuting ya. Dan ini mereka harus kembali untuk bermain lebih menekan dan tidak memberi ruang kepada pemain halus untuk mengembangkan permainannya. Tidak mengontrol situasi. Kalau kita lihat tadi bahwa mereka mengikuti alur main yang dibikin oleh pemain halus. Dan di babak kedua mereka harus merubah. Wow, satu tendangan keras dari Andriana membuat khawatir tadi Junaidi yang harus bergerak untuk bisa mengcover gawangnya. Andriana sudah melepaskan 3 effort menuju gawang. Ini salah satu yang terbaik tapi juga masih belum on target dari dirinya. Ya, mungkin ada yang berpikir bahwa sulit untuk masuk dengan kombinasi, maka jika ada kesempatan di luar circle yang cukup ideal, tembakan dari jauh akan membuat ancaman bagi Junaidi. Muhammad Obay tadi. Junaidi ya, ada bisa membuang bola tadi. Iya. Dan di Giga FC, Ardiansa dimainkan berbarengan dengan Handriana, di dua pemain senior yang diharapkan bisa memberikan kontribusi. Andriana deflected tadi. Andriansyah Agustin tidak mampu arahkan bola menuju gawang. Kita lihat garis pertahanan dari Giga FC sudah naik. Dia melakukan pressing di 3/4 daerah pertahanan dari halus dengan antisipasi bahwa ketika halus ditekan maka mereka bisa melakukan kontrol situasi. Obay tadi. Dari Andriana. Kendali yang tidak sempurna dari Andriana. Melepas lagi kesempatan possession bisa dimanfaatkan oleh Giga. Kick in dari Rizky Hidayatullah. Mendapatkan menit bermain pertamanya di awal babak kedua. Fadila dengan sebuah turn move yang sangat apik tadi. Ada pergantian juga di penjaga gawang. Fahmi sudah tampil. Iya, Fahmi menggantikan Reza. Mungkin Reza sudah kelelahan di babak pertama karena dia sangat bekerja sangat keras cover gawang sehingga diganti dengan Fahmi. Andriana kepada Andriansyah Agustin. Ada kontak tadi cukup keras dari Abdurrahman Nawawi yang menjatuhkan Andriansyah, pelanggaran. Ya, sebuah dorongan yang membuat keseimbangan dari Adom terjatuh. Dan dia tahu bahwa walaupun Adom tidak secepat atau seakurat musim sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, tapi sesekali juga berbahaya. Mau tak mau ya harus dijaga ketat. Gagal bola dikuasai tadi sepenuhnya oleh Andriansyah Agustin. Berpindah lagi possession bagi halus. Fikram. Pemain ini juga baru merasakan menit bermain di babak kedua dengan keunggulan 2 gol. Defendingnya sangat baik tadi diperlihatkan oleh Obay Hasan. Ya, artinya kalau ketika kita bertahan di atas atau minimal separuh, jangkauan lawan untuk kembali masuk ke daerah pertahanan kita melalui syuting cukup jauh. Jadi memang harus ditekan, dinaikkan ke pertahanan sehingga tidak ada tembakan-tembakan jauh yang berbahaya yang dilakukan pemain halus. Dan jika itu dilakukan konsisten, mungkin halus agak sulit untuk mengembangkan permainan ya. Sehingga mau dia merubah gaya main lagi. Dan jarak jauh Rizky Hidayatullah. Dalam 2 sekuens yang begitu berbahaya, dia tawarkan aksi tekanan melalui upaya sepakan yang ditawarkan oleh Rizky tadi. Iya, mencoba. Iya. Jauh di belakang dari pergerakan Andriansyah Agustin dan ini kembali kualitas kiriman bola ya menuju akhir dari build up tekanan masih belum optimal bisa diperlihatkan para pemain Giga. Iya. Passing yang tidak akurat atau kontrol yang tidak prima membuat alur serangan menjadi terhenti kembali walaupun tidak ada begitu pressure dari pemain halus. Andriansyah Agustin coba take over di awal babak kedua, penuh dengan agresi, tampil direct menekan. Ya, tapi kita lihat usaha untuk pemain Giga dengan menaikkan dengan berani bermain ke depan melalui set play dan walaupun belum berikan sebuah peluang, tapi sudah membuat permainan dari halus menjadi tidak begitu berkembang. Andriana digantikan.
Peluang lagi ancaman dari Fadila ke sisi kanan kepada Zidane. Ya. Menusuk ke area sentral. Ya, Zidane. terus tekan. Nah, kita lihat bola dari pemain halus kembali ke daerah sendiri ketika ada tekanan, Bung Adi. Berbeda di babak pertama mereka ditekan, mundur, akhirnya di depan gawang sendiri. Betul. Kick in dari Muhammad Zidane bagi Halus FC. Junaidi coba terlibat dalam build up, satu tendangan jarak jauh tapi tidak tentunya mengganggu konsentrasi dari Muhammad Fahmi. Muhammad Iqbal. Bagus Himawan juga sudah tampil kembali. Kembali peluang di kanan. Sebuah tendangan datang Junaidi dengan sigap tadi. Iya, sebuah skema, sebuah rancangan yang cukup bagus dari pemain Giga membuat sebuah serangan yang membahayakan. Dan reaksi dari Junaidi dengan kaki bisa membantu menyelamatkan gawang. Kick in dari Bagus Himawan, mampu diputus tadi. Zidane di belakang dari pergerakan Ihsan Nanda. Iya, situasi counter yang sama-sama belum efektif dari kedua tim ya, terutama yang diperlihatkan barusan oleh pemain-pemain dari Halus. Ketika bola datang di belakang pemain yang lari, memang perlu timing yang pas, perlu koordinasi sehingga peluang counter bisa menjadi ancaman. Ihsan Nanda, Rahmat Widianto sudah beraksi. Halus coba kembali menambah keunggulan. Ihsan Nanda, bola sangat baik tapi kehilangan keseimbangan tadi akibat licinnya permukaan lapangan dan out ball yang tidak mampu dimanfaatkan tadi oleh Iqbal Maulana. Iya, sayang sekali sebuah momen counter attack yang bagus tapi distribusi bola dari Fahmi yang tidak akurat membuat semua menjadi sia-sia. Padahal tadi kita lihat ada dua pemain di depan yang menjadi opsi untuk menerima bola yang baik, tetapi lempar bola tidak presisi ya, sehingga membuat sia-sia. Ya. Kombinasi para pemain Halus bergerak begitu cair, interchange posisi yang sangat fluid. Kita lihat pergerakan tanpa bola juga baik, menopang tekanan dari Ihsan Nanda, menawarkan terus pergerakan yang sangat baik. Di sisi terluar ada switch, Ihsan Nanda kembali di dalam, peluang lagi bagi Halus. Ade kali ini, Iqbal datang menutup. Ihsan Nanda terjatuh, bukan pelanggaran. Pertandingan berlanjut dengan peluang serangan balik dari Muhammad Iqbal. Ya, kita lihat pertahanan dari Giga cukup bagus. Dia bertahan yang cukup terorganisir sehingga serangan dari Halus bisa diantisipasi. Ini kesalahan dari Ade Hendrawan hampir tadi. Bagus bisa memanfaatkan situasi. Bagus Himawan justru melanggar Zidane. Sejauh ini belum ada shooting atau tembakan jauh dari pemain Halus ini. Berbeda di babak pertama dari puluhan tendangan dari luar. Jadi memang ada perubahan dalam garis pertahanan yang tinggi. Sangat baik Rahmat dan berikan kesempatan tapi gagal tadi Ade untuk bisa merobek jala Giga untuk kali ketiga di persaingan kali ini. Iya. Kembali Muhammad Zidane. Ada body charge tadi. Body charge cukup keras sehingga Zidane meluncur keluar lapangan ini. Iqbal Randiansyah. Iya. Ini satu hadangan untuk mencegah Zidane melaju, sangat berbahaya tadi. Ya, keras sih sempat melayang Iqbal. Zidane ketika di-charge oleh pemain Giga. Umpan tanggung Iqbal Randiansyah kali ini. Upaya tendangan, ada defleksi tadi sepertinya. Ya, ketika lihat ada ketika pemain-pemain Giga melakukan 2-1 dalam bertahan bola, mereka bisa menang, Bu Adi. Seandainya di babak pertama tadi mereka mungkin bisa tidak tampil terlalu defensif itu. Kembali peluang Iqbal Randiansyah gagal. Bola sulit digapai oleh Rahmat Widianto tadi. Fahmi. Ada intensitas permainan ditingkatkan, ada juga aksi-aksi yang lebih direct menekan dari para pemain Giga di babak kedua. Iqbal tadi gagal, kendali bola dari Nur Hasan Ismail. Ya, walaupun belum dikonversi menjadi gol, tapi mereka sudah berposisi cukup bagus ya, dan membuat pertahanan dari Giga menjadi lebih dalam lagi. Iqbal kepada Bagus Himawan. Sudah keluarkah bola tadi melewati garis sisi?
Bagus Himawan juga tampil dengan aksi yang lebih memukau di babak kedua. Isananda tadi ke sisi terluar. Ade Hendrawan kembali kepada Isananda Ramadan. Muhammad Zidan. Isananda, ada space tercipta. Sangat baik aksi dari Isananda. Opsi tentunya melihat Rahmat Widianto tadi di posisi yang lebih baik untuk mengirimkan cutback, tapi tidak terjadi. Step over dari Iqbal Rendiansyah, sia-sia. Serangan balik kembali. Zidan coba mencari ruang berlama-lama tadi. Iqbal. 3 lawan 1. Bagus 3 lawan 1. 3 lawan 1. Pajar. Ini dia. Bagus Himawan. Gol yang dibangun dengan struktur build up yang sangat baik dari sebuah counter tadi. Memanfaatkan jumlah angka para pemain Giga. Fajar tidak sampai memberikan peluang bagi Bagus Himawan menciptakan gol memangkas keunggulan bagi Giga FC 1-2 kali. Iya, ini sebuah gol counter yang sangat rapi, di mana passing cukup akurat dan timing untuk melepas bola pas. Dan ini menjadi kesulitan untuk pemain-pemain halus ketika mengantisipasi, karena ada 2 opsi di kiri kanan dan dia cuma sendirian. Ini berawal dari sebuah pertahanan yang rapi yang bisa melakukan intercept bola sehingga pemain-pemain halus 3 di depan menjadi out of position. Laga berlanjut dengan keunggulan yang sudah terpangkas dengan 1 gol saja keunggulan kali ini. Hari Yunandar tampil eksplosif dari sayap kanan. Ya, artinya kontra strateginya pemain-pemain harus kembali menekan seperti babak pertama, tidak memberikan ruang untuk pemain Giga untuk membuat serangan dari bawah, leluasa untuk passing dan melakukan kombinasi. Wow, Pajar tadi coba menyambut bola. Ya, artinya high pressing harus dilakukan lagi dan kembali melakukan kontrol pertandingan, kontrol bola. Aditya sudah kembali tampil. Hari tadi outball-nya tidak sempurna. Ada Andriana. Pajar, shielding bola yang apik tadi. Mencegah kendali bola bisa dilakukan oleh Ikrima. Fahmi. Umpan panjang, tapi gagal dimanfaatkan. Harus bisa lebih sabar lagi. Betul. Ini memang ketika kita tidak punya distribusi bola yang bagus seorang kiper, artinya dia harus memberikan membangun serangan dari bawah. Kita lihat sudah 3 atau 4 kali ya bola dari Fahmi melalui lemparan atau passing yang tidak pas diterima oleh pemain yang ada di depan. Ahmad Fadila tadi coba mengancam, bergerak menusuk tadi Aditya. Ya, hati-hati halus ketika pemain Giga diberikan ruang dan waktu untuk membangun serangan, ya menjadi bahaya juga untuk pertahanan mereka. Giga yang memasuki laga ini di 5 pertandingan terakhir hanya merasakan 2 kekalahan. Kali ini terancam keunggulan mereka bisa disamakan oleh Giga yang tampil sangat baik di babak kedua. Hari coba menekan. Gol yang sangat apik tercetak dari upaya Hari Yunandar yang dengan jitu melepaskan tendangan keras tadi yang gagal diselamatkan oleh Fahmi. 3-1. Keunggulan 2 gol kembali dapat oleh Halus FC. Ya, kita lihat ada 3 orang pemain yang bertahan dari pemain Giga, tapi mereka tidak mengganggu Hari, membiarkan Hari untuk syuting. Dan kita lihat sangat terbuka, line syuting yang langsung menuju Fahmi. Betul. Tidak ada pemain yang berada di depan atau di samping yang bisa mengganggu Hari. Ya lihat memang, ya mungkin tadi berpikir Adriana akan menutup, ternyata Adriana menunggu orang yang ada di sebelahnya. Tidak ditutup, tidak ada engage sama sekali, hanya track back saja tadi para pemain di zona pertahanan dari Giga ini akan membuat tentunya Coach Arief Kurniawan begitu kesal ya, karena sudah bersusah payah untuk bisa memangkas keunggulan, coba untuk comeback, tapi kemudian merasakan lagi betapa kesalahan-kesalahan para pemainnya membuat situasi tidak optimal dari sisi pertahanan bagi Giga. Dan momentum yang tadi sudah mulai bagus, dia akan harus direview lagi oleh Giga FC, bagaimana mereka kembali untuk bermain on the track, menguasai permainan dan melakukan efektivitas serangan. Ya sayang sekali, tapi mudah-mudahan mereka tidak down dengan gol tadi sehingga bisa mengembangkan permainan, lebih percaya diri dan berani untuk fight duel, mengejar ketinggalan.
Penjaga gawang Fahmi. Ya kembali ya, distribusinya tidak optimal, membuat punya build up terganggu. Betul. Kita tahu bahwa seorang kiper futsal diwajibkan, atau saya bilang sih diwajibkan untuk mempunyai kemampuan distribusi bola yang prima, baik melalui lemparan dan tendangan, karena serangan berawal dari dia juga bisa, Bung Adi. Di mana penjaga gawang futsal modern sekarang bisa menggiring bola menuju zona pertahanan dan juga memiliki kesempatan untuk menembak. Tapi baik Fahmi dan juga Riza Farhan tidak memiliki atribut seperti ini bagi Giga. Ya, kita lihat sudah 5 atau 6 kali ya. Ini dia. Kesempatan kali ini. Ya. Luar biasa. Gagal tadi sepakan dari Muhammad Obay Hasan untuk bisa lagi menciptakan gol bagi Giga. Iya. Sebuah kesempatan, tapi kita lihat memang cover yang bagus dari Abdurrahman atau Ahmad Widianto ya, ketika Junaidi masuk ke depan, maka Abdurrahman mengcover Junaidi sehingga gawang aman dari gol. Andriansyah Agustin tadi, Obay, Andriansyah Agustin, ada ruang. Timing pas yang jauh. Bola yang sangat baik tapi dihalau. Ada challenge tadi yang sangat baik dari Ikrima Noviansyah. Ya, Ikrima tahu bahwa Andriansyah mempunyai operasi yang bagus sehingga dia mencuri di belakang. Kalau dibiarkan akan berbahaya untuk Junaidi. Ya, harus tetap seperti ini mainnya. Giga FC memberikan tekanan, berani bermain, berani kombinasi sehingga bisa memberikan ancaman untuk pertahanan dari Halus FC. Gol berikutnya kalau menjadi milik dari Giga, maka tentunya pertandingan menuju 8 menit terakhir nanti akan semakin seru. Andriansyah Agustin akan mengambil kick-in bagi Giga di momen yang sangat vital di laga kali ini. Penjaga gawang Fahmi berikan umpan datar lemah tadi. Muhammad Obay datang memutus bola. Ya, tanggung Fahmi tadi ya, dia mau passing atau shooting tadi ya. Itu berbahaya kalau tanggung itu bisa dikontrol, maka melakukan long passing jadi ancaman buat gawang Fahmi. Hari Yunanda pencetak gol ketiga bagi Halus. Berikan bola pendek dari kick-in tadi kepada Aditya. Wow, ternyata Ikrima dengan Aditya yang melakukan eksekusi tendangan. Ya, kita lihat Obay. Ya, mampu lagi dicuri kesempatan jauh masih bisa dihadang oleh Fahmi. Save yang sangat baik tadi menghentikan sepakan dari Abdurrahman Nawawi. Abdurrahman Nawawi memang terkenal dari musim-musim sebelumnya, berapa tahun dia muncul di liga memang mempunyai tembakan yang cukup keras ya. Gagal tadi Abdurrahman. Umpan ya coba disajikan Iqbal Nur Cahya tanpa presisi yang setimpal tadi. Ya, ini yang terjadi sama terjadi di babak pertama tadi ketika counter yang bagus, pemain yang bagus tapi berakhir dengan sia-sia karena timing tidak pas. Lagi-lagi Hendra Nasir bagaimana Andriansyah Agustin coba mencari Iqbal tapi juga dengan kendali passing yang tidak sempurna. Iya betul, kehilangan bola dari seperti ini yang membuat ritme permainan jadi jadi turun ya. Salah passing, salah kontrol. Hari Yunandar kembali kendali bola yang sangat baik, berikan kesempatan gagal dimanfaatkan oleh Ikrima. Harusnya Ikrima sudah sendiri ya, karena dia harusnya dilihat bahwa Hari Yunandar masih jauh dan mau tak mau dia harus melakukan sendiri. Tapi tadi Ikrima mencoba untuk shoot yang jauh, tapi Hari masih jauh. Andriansyah coba lagi merebut bola, gagal tadi. Hari cepatan terlepas Andriansyah tapi Junaidi sangat cepat tadi membaca ancaman. Iya betul. Dan Adem nggak mau ngambil risiko. Ini ada orang besar di belakang nggak bisa meluncur. Bola panjang dari Junaidi gagal untuk bisa disambut dengan sebuah sundulan dari Muhammad Zidan. Fahmi build up pendek kali ini. Sulit lagi-lagi untuk bisa dikendalikan tadi oleh Iqbal Rendiansyah. Ahmad Alfianto juga sudah berlaga lagi. Obay menjadi pemain yang cukup sibuk di babak kedua. Obay Hasan. Iqbal Rendiansyah.
Oh. Bola menyentuh tubuh dari Iqbal tadi sehingga hanya berujung kembali bola milik dari Halus. Unggul 3-1 dengan 8 menit tersisa. Gagal bekerjasama dengan Ade tadi. Betul, waktu menit yang tersisa harus dimanfaatin oleh Giga FC untuk menaikkan tempo permainan, kemudian melakukan high pressing ya, agar mereka kembali bisa mencuri gol untuk menyamakan kedudukan. Tapi ketika mereka bermain santai atau pelan lagi, maka akan situasinya berbalik karena pemain Halus itu yang diinginkan, bermain santai pelan. Tapi ketika bermain cepat seperti ini, Halus agak mau tak mau harus mengimbangi dan membuat banyak celah di pertahanan Halus. Ada Hendrawan, Zidane, ada Andrian Syagustin yang datang mengganggu tadi, juga dengan bantuan pergerakan dari Iqbal Nur Cahya. Kali ini situasinya cukup berbahaya. Bagus sekali. Ada intercept penting tadi, Fahmi. Ini manfaatkan cepat. Cukup terisolir, tendangan dari Andrian Syagustin mampu dihalau Zidane. Iya. Junaidi masih terus menjaga fokus. Ya. Dan kalau kembali merasakan kekalahan, ini 15 kekalahan yang dirasa. Dan mereka terakhir menang menghadapi Halus di pekan kedua. Iya, Sudah betul. sangat lama sekali ya. terjadi di bulan Desember. Iya. Ya, jadi sepanjang putaran mereka menerima kekalahan, kemudian jumlah gol yang cukup banyak sehingga hampir menjadi lebih dari 100 gol. 100 gol lebih ya? Ya, artinya mereka kesempatan untuk mengambil gol di lawan-lawan berikutnya. Wow, di belakang tadi bola yang coba ditawarkan kepada Ade oleh Zidane. 14 kekalahan beruntun, tentunya keadaan di skuad juga menjadi tidak optimal karena merasakan kekalahan demi kekalahan dalam setiap laga mereka membuat mental para pemain pun juga terganggu tentunya. Pasti. Jadi kalau kita misalnya di mes atau di mana gitu melihat klasemen di bawah. Jadi membuat tapi memang ya sulit di musim yang dimana tim-tim lain bersiap dan ada tim yang kurang siap, artinya memang pre-season menentukan hasil juga. Ngadi, bagaimana mereka mencetakkan diri di awal musim, kemudian di pertengahan musim di break itu bisa melakukan evaluasi apa yang harus kita perbaiki, menambah pemain sana sini bagaimana. Terlepas dari Junaidi tadi, Iqbal Radiansyah coba menembak dihalau oleh satu upaya yang lagi sangat impresif dari para pemain Halus. Aditya coba merebut bola, gagal. Ada step over dari Iqbal. Terjatuh dia. Bola mampu diintercept oleh Bagus Gunawan. Obay Hasan, pemain terpenting di babak kedua bagi Giga. Cukup lama Obay di lapangan ya. Ketika pemain sudah diganti. Sangat baik tadi. Obay mendapatkan bantuan dari Idbar. Ini dia. Peluang bagi Bagus Himawan juga mampu dihalau oleh Muhammad Junaidi. Ya, situasi 1-1 dengan kiper seperti Jun memang susah, tapi memang mungkin akan lebih bagus kalau bolanya ke atas ya. Karena dengan bola bawah itu dengan jangkauan dan badan yang kembali Obay, sudut sempit dan lagi-lagi ada Junaidi yang harus mengorbankan bagian tubuhnya terkena bola tajam tadi dari Obay Hasan. Ya, tadi di babak pertama kena muka, sekarang kena badan. Ya. Obay melepaskan diri dari kawalan Ahmad Alfianto. Sekali ya di tengah di hati kita lihat memang sudut dari tembakan Obay udah ketutup dengan tebalnya badan dari Junaidi. Walaupun ini nafas menjadi agak sesak. Walaupun langsung di ulu hati. Ya memang kiper Pulsa menerima hal seperti ini ya. Mungkin dalam latihan mungkin lebih sering seperti ini, yang pelatih kipernya bisa berkali-kali. Memang perlukan recovery sebentar, kemudian bisa kembali. Yang penting nggak gol, Jun. Di bulan lalu Giga merasakan kekalahan 10-2 ya dari Bintang Timur Surabaya. Kemudian juga ada kekalahan yang sangat menohok karena mereka tampil kompetitif menghadapi Black Steel. 5-3 saja hasilnya. Tapi kemudian kembali ada juga kekalahan dari Moncong Bulo. 7 gol tanpa balas. Ini juga membuat tentunya mencoreng prestasi dari Giga di musim kali ini, di mana mereka di posisi yang tidak aman sama sekali.
Ancaman dengan pergantian penjaga Iya. gawang. Junedi diganti sebentar mungkin agar bisa recovery sebentar. Ada save di luar tadi ya. Tangan, ya. Handball seperti dari Fahmi. Iya betul. Red card. Oh, Kuning. yellow card. Ya. Harus cepat memang keputusan dari Fahmi untuk keluar karena situasi memang 1-1 dan situasi bola 50-50. Mau dia keluar tapi menyentuh tangannya. Iya. Nah, Dan Anda sempat mengatakan potensi red card tadi ya, Iya. karena memang bola sudah diarahkan menuju gawang. iya betul. Dengan Fahmi yang keluar bergegas melakukan blocking tapi di luar dari area di mana penjaga gawang bisa menyentuh dengan tangannya tadi. Iya. Dan berujung dengan sebuah set play lagi. Ade bersiap apakah akan menjadi eksekutor dalam sudut yang memang menjadi kenyamanan tersendiri betul. bagi Ade dalam situasi seperti ini. Ada Pajar, ada Bagus Himawan yang akan bertugas menjadi pagar hidup. Ya, kecepatan bisa bola cukup dekat, bagus. Blok. Satu upaya, masih ada hadangan tepat di garis gawang tadi. Iya. Andriana sepertinya yang menghalau sepakan dari Ahmad Alfianto. Time out terjadi di lapangan, kembali situasinya bagi Giga. Harus lebih berani lagi meningkatkan serangan karena waktu semakin menipis. Betul. Dengan jarak 2 gol dan ini time out yang harus memang diambil oleh Coach Arief Kurniawan. Ya, karena kita lihat di 5 menit terakhir seperti ini, mereka seperti mengikuti ritme yang dikembangkan oleh Halus. Harus mereka bermain seperti di awal babak, mereka memegang kontrol asli, kemudian menguasai ball position untuk mencari peluang. Dan sementara sebelum time out, seperti mengikuti ritme yang dikembangkan oleh pemain Halus, sehingga mau tak mau Arief mengambil time out. Apakah dengan power play atau masih bermain dengan normal? Kita nantikan apakah langkah yang akan diambil. Power play bisa menjadi kemungkinan yang akan dicoba tentunya oleh Coach Arief Kurniawan. Betul. Tapi sepertinya tidak ada bagi pemain yang playing keeper yang diambil, sehingga kemungkinan masih normal ya. Masih Fahmi, berarti memang tidak ada power play. Mungkin Arief tahu bahwa tidak ada kemampuan untuk power play, maka kita bermain sama yang ada, ntar jadi masalah, nambah gol, dan mereka bermain dengan seperti normal. Giga mencoba mencari cara untuk lagi mendapatkan kesempatan untuk bisa memangkas keunggulan dari Halus. 1 gol berikut kalau menjadi milik mereka akan sangat membuat laga semakin menarik, dan bagi Halus kemenangan akan terus membawa mereka semakin aman ya dari kejaran Moncong Bulo di peringkat 8, top 8 mungkin bukanlah target di awal musim karena mungkin mereka melihat potensi menuju 6 besar, tapi juga persaingan di 6 besar luar biasa. Oh, ya. Power play. Power play. 5 menit tersisa dimanfaatin oleh Arief untuk menekan power play. Sejauh mana ini cukup memberikan hasil dengan kualitas passing, dengan kualitas shooting ada, pemain yang ada di dalam. Apakah menjadi bisa dikonversikan untuk ke gawang lawan atau ke gawang sendiri? Kembali counter dari pemain-pemain Halus. Andrea Syagusti kali ini kuasai bola bagi Giga. Obay, tendangan keras dari Obay Hasan membuat Junaidi sempat terkejut tadi. Junaidi kali ini coba untuk melakukan kesempatan tendangan dari gol. Tiang gawang menghadang Junaidi untuk bisa mencetak gol bagi Halus. Iya. Wah, sudah hampir selebrasi Junaidi. Ya, sebuah keputusan yang cukup berani dari Jun. Dia blok sendiri, kemudian counter sendiri, dan dia selesaikan sendiri. Karena Nasir tentunya punya memori terhadap 3 gawang Junaidi, dan memang ini karakter yang sangat unik ya. Unik ya. Jadi kita harus maklum bahwa setiap pemain mempunyai karakter ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan hal yang positif dari pemain tersebut. Dan Jun tadi menggunakan tubuhnya yang tebal untuk blok bola, kemudian dia rebound sendiri, dia counter sendiri, dia selesaikan sendiri. Hampir menjadi gol. Adriana. Ya, kembali disusun lagi power play. Obay dengan Iqbal ya, yang ada di sisi kiri.
Jaga gawang terbang bagi Giga. Sabar. Dari sudut sempit tadi, Adrian Syagustin menguji kesigapan dari Jun. Ya, Jun berdiri dia tangannya yang lumayan tak ya. Jadi dia tidak perlu melayang, tidak perlu apa karena memang jangan jangkau tangan dan postur yang cukup tinggi membuat dia seperti dengan kaki atau tangan. Obay Hasan, Adrian Syagustin, tendangan kerasnya juga kembali dihalau oleh Junaidi. Adakah foul tadi terhadap Ahmad Alfianto? Laga berlanjut. Ya, sudah 2 kali Jun bisa menahan tempakan dari pemain Giga. Dan juga pemain depan jangan ngandalin Jun. Jadi sudah 2 kali Jun untuk power play, mereka harus melakukan blocking atau menutup jalur shooting juga. Obay Hasan, Adriana tadi, gagal bagus Himawan. Jangan lupa setelah ini masih ada laga Kancil WHW dengan Cosmo JNE dan juga Bintang Timur Surabaya menghadapi Unggul FC. 2 laga big match. Ya, betul. Di papan atas, kalau di awal hingga saat ini adalah laga-laga yang sangat menentukan di zona papan bawah persaingan yang juga sangat ketat. Dan semuanya dapat Anda saksikan tentunya di akhir pekan ini. Oh, bahaya. Dapat diintercept dari jarak jauh. Dengan gawang terbuka tapi gagal tadi. Eksekusi yang disajikan oleh Ahmad Alfianto. Ya, sebuah reaksi yang bagus dari Ahmad, tapi memang belum tepat ke jaring dari Giga. Dan ini berawal dari passing-passing yang terlambat, dan bisa diantisipasi oleh pertahanan dari Halus FC. Ya, kita lihat kembali mereka menyusul serangan dengan Adom, dengan Obay. Obay masih lama di dalam. Adrian Syagustin kepada Obay Hasan. Iya. Adriana tadi kembali, Obay Hasan mencari kesempatan untuk bisa menarik pelatuk, digagalkan tadi oleh Ahmad Alfianto. Kembali Adriana. Iya. Obay. Bagus Himawan. Iqbal. Tendangan keras tadi, coba lewati hadangan dari Rahmat dan juga penjaga gawang Junaidi, tapi hanya ada di sisi sepakan yang ditampilkan. Bahaya, 2 lawan 2. Rahmat Widianto. Shooting. Tendangan dari Rahmat, masih bisa dihalau sang penjaga gawang terbang, Iqbal Nurcahya. Iya, Iqbal. Biasanya ini jarang-jarang bisa ditahan seperti ini, tapi coba bisa bereaksi dengan kakinya. Oke. Ini kalau bola ke atas dikit mungkin Iqbal nggak bisa dengan tangannya, karena di kaki dia terbiasa, maka bisa diblok. Coach Yola kembali dengan prestasi yang cukup positif. 6 laga dengan hanya 2 kekalahan. Kalau bisa terus mempertahankan keunggulan, ini sangat impresif bagi Halus yang coba untuk di putaran kedua tampil lebih efektif untuk meraih poin-poin signifikan. Iya. Kalau dilihat dari materi-materi yang ada di bench Halus, artinya mereka bisa bersaing untuk ke papan atas. Seandainya mereka bisa mengambil 2 pemain asing aja. Gol ini! Jarak jauh! Berbuah gol tambahan Abdurrahman Nawawi mencetak brace-nya di laga kali ini dan semakin membuat nyaman keunggulan Halus FC dengan sepakan jarak jauh dengan presisi luar biasa. Seperti menyapu bola ya. Tapi kita lihat pemain dari kipernya melompat, akhirnya bolanya mulus ke belakang ya. Iqbal sang kiper terbang, dan ini memang resiko dari power play dengan adanya fase-fase seperti ini yang bisa dimanfaatkan lawan. 4-1 keunggulan Halus FC atas Giga FC. Ya, bisa ke gawang kita juga akhirnya. Ya, seandainya Halus FC bisa merekrut 2 pemain asing aja, mungkin mereka bisa bersaing untuk ke atas ya. Nah, jadi kita lihat karena materi-materi lokal yang mereka miliki juga cukup bagus ya, berpengalaman di liga, kemudian juga mempunyai mental pertandingan yang bagus. Time out dari Halus, Coach Yola sepertinya ingin menggambarkan satu tactical approach untuk menutup sebuah laga dengan sangat baik tanpa adanya kecolongan gol lagi. Betul. Di babak kedua sempat ada ancaman dari Giga. Mereka coba bangkit, merespons dengan gol pembuka yang mereka ciptakan. Tapi setelah itu kendali kembali dipegang dengan cukup nyaman boleh dikatakan oleh Halus. Terlebih ketika power play digalakkan juga ini menambah lagi keunggulan dari Halus FC. Jadi seperti perang strategi ya. Ketika tadi kita lihat
di 10 menit pertama Giga FC menaikkan tempo permainan, jadi mereka bisa menguasai ball position dan bisa jadi gol. Tapi ketika kemudian Halus FC sadar bahwa kalau kita bermain seperti ini akan terus mereka kembali menaikkan tempo permainan sehingga kembali Giga FC yang tertekan. Ya, bagi Coach Arief Kurniawan, apakah cukup menyesal dengan bagaimana cara membuka sebuah pertandingan dengan tampil terlalu defensif, terlalu khawatir dengan apa yang menjadi keunggulan dari Halus dari segi tekanan, sehingga mereka justru ketika defending terlalu dalam dan membuat di babak pertama nyaris mereka terus tertekan hingga halftime. Betul sekali. Dan mereka mencoba merubah dan berhasil di babak kedua, walaupun belum bisa mengejar gol yang lebih signifikan, tapi sudah memberikan kesulitan kepada Giga FC untuk mengembangkan permainan. High pressing cukup memaksa untuk Giga melakukan kesalahan, dan ada power play juga dari Halus. Ya. Sekarang gantian Halus dengan power play. Mungkin Yola mengambil power play untuk menguasai bola. Yang lihat menit cuma 3,5 menit. Mereka ingin menguasai bola, ball position, sambil mencuri peluang yang benar-benar 1% untuk jadi gol. Kalau enggak, mereka akan ball position dulu untuk menghabiskan waktu. Bagus Himawan, ada Obay, Andriasa Agustin, bagus Himawan coba men-set up rekannya Iqbal. Ini dia Jun, gol. Gol berikutnya. Tercetak Big Jun. Ini adalah aksi keduanya yang bisa lontarkan bola menuju gawang dari lawan. Yang pertama membentur tiang, dan kali ini Jun dengan akurasi yang sangat baik, bola memantul di permukaan lapangan, bergulir masuk, menambah lagi keunggulan bagi Halus FC. Iya, memang Jun mempunyai, dari pertama kita lihat Jun dia mempunyai distribusi bola yang bagus melalui lemparan atau melalui cepakan, dan ini bisa menjadi keuntungan buat dia ketika melakukan counter di saat momen power play lawan, sehingga bisa sekali kesempatan dia half volley sepertinya dan menjadi gol. Obay tadi kepada Iqbal. Skor 5-1, tapi ini tentunya sedikit menipu karena di babak kedua Giga sebenarnya tampil cukup baik, tapi ketika waktu menipis mereka mengambil resiko dengan power play yang berujung gol demi gol, bertambah lagi bagi Halus. Obay. Iya, 2 gol yang mereka terima dari situasi power play tendangan keras dari Obay Hasan, tapi setimpal Big Jun untuk bisa menyentuh bola tadi sepertinya. Atau tidak ada sentuhan dari Junaidi. Iya. Masuk hati di power play untuk mencari gol, malah keterima gol Tapi memang begitu, kalau kita bermain power play tidak boleh salah passing, tidak boleh salah. Artinya serangan pun harus berakhir dengan misalnya kalaupun tidak gol, minimal bolanya out itu. Jangan kena kiper atau jangan kena ke blok lawan, karena bisa menjadi counter. Tapi kalau putus di tengah jalan atau nggak sesuai nggak gol, atau itu bisa menjadi bumerang buat orang yang power play. Bagus Himawan kepada Andriana, hitungan detik tersisa dan ini semakin membuat terpuruk di papan klasemen. Obay Hasan! Salah satu gol terbaik yang terjadi di laga ini dicetak oleh Obay Hasan yang memang sangat layak karena tampil begitu impresif di babak kedua. Memang sudah sedikit longgar tadi pertahanan dari Halus. Tapi harus berpikir tinggal 5 detik kita santai, tapi kita memang juga dalam futsal 1 detik 2 detik bisa jadi gol Adi. Ada sebuah foul sepertinya belum menjadi akhir dari persaingan. Masih ada detik tersisa. Laga yang berlangsung di Gor Nampo dengan lagi kekalahan beruntun yang belum bisa dihentikan oleh Giga. Mereka semakin terpuruk di papan klasemen, tapi bagi Halus terus menjaga posisi di top 8 dengan tambahan angka sempurna di laga kali ini. Ya, artinya persaingan untuk di bawah dengan Kinantang, dan satu lagi Moncongbulo yang membuat keuntungan untuk tim lain dari game ini. Laga berakhir dengan kemenangan mutlak yang diraih oleh Halus. Ada upaya kebangkitan dari Giga di babak kedua dengan coba
memperkecil keunggulan. Ada 2 gol yang mampu mereka ciptakan, tapi keunggulan bagi Halus ditambah dengan gol dari Junaidi juga semakin membuat kemenangan ini istimewa. 5-2 kemenangan Halus FC atas Giga FC di laga persaingan kali ini. Terima kasih banyak Heren Nasir sudah menemani kita dalam laga yang begitu impresif. Kemenangan lagi mampu diraih oleh Halus atas Giga, membalas kemenangan mereka di round pertama, dan ini memberikan poin yang sangat didamba oleh Halus di pekan